Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika peminatan kelas 10 pada subbab pertidaksamaan eksponensial. Sebelum kita memulai suatu pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertidaksamaan eksponensial, pertidaksamaan eksponensial adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat suatu variabel. Lah untuk tanda ketidaksamaan itu berubah atau tetap, itu adalah tergantung dari bilangan pokoknya. Nah, di sini ada dua ketentuan. Untuk bilangan pokok A yang lebih dari 1, maka ketentuan yang pertama, jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka Fx lebih dari Gx. Jadi tanda lebih dari di sini adalah tetap. Yang kedua, jika A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Jadi tandanya tetap lebih dari atau sama dengan. Ketentuan yang ketiga, jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Jadi tandanya di sini pun juga tetap, ya. Karena apa? Nilai A lebih dari 1. Dan ketentuan yang keempat, jika A pangkat Fx kurang dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Jadi semua tanda di sini adalah tetap dengan suatu syarat jika A lebih dari 1. Berarti inilah yang dikatakan sebagai suatu fungsi naik. Kemudian ketentuan yang kedua, tanda itu berubah atau tidak, itu adalah terletak di antara ini. Jika antara 0 dan 1. Jadi bilangan pokok A terletak antara 0 dan 1. Ketentuan yang pertama, jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Lah tandanya kita perhatikan, ternyata tandanya di sini adalah berubah, ya. Jika lebih dari, maka pangkatnya Fx itu akan berubah menjadi kurang dari Gx. Kemudian yang kedua, jika A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Jadi tandanya pun juga berubah, ya. Semula lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Yang ketiga, jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx lebih dari Gx. Jadi tanda kurang dari berubah menjadi lebih dari. Dan yang keempat, jika A pangkat Fx kurang dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Jadi tandanya yang semula kurang dari berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Jadi tanda-tanda ini akan berubah berlaku kebalikan jika apa A itu terletak antara 0 dan 1. Jadi ini yang merupakan fungsi turun. Untuk selanjutnya kita membahas contoh-contoh suatu pertidaksamaan. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial 2 pangkat X plus 1 kurang dari 1/4. Bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan langkah yang pertama. 2 pangkat X plus 1 kurang dari 1/4. Kita menyamakan bilangan pokok, yaitu 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. Lah 1/2 pangkat 2, pangkat positif, kita naikkan menjadi apa? 2 pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita lihat bilangan pokoknya berapa? Yaitu 2. Jadi A sama dengan 2. Kemudian Fx. Fx-nya adalah pangkat pertama, yaitu X ditambah 1. Dan M itu adalah pangkat kedua, yaitu negatif 2. Sehingga penyelesaiannya X tambah 1 kurang dari negatif 2. Tandanya bagaimana?
Tanda yang kita gunakan di sini adalah tetap. Karena apa? A itu sama dengan 2 dan angka 2 lebih dari 1. Jadi tanda kurang dari itu adalah sama dengan ini, tetap. Hasilnya E kurang dari negatif 2 dikurangi 1, maka E kurang dari negatif 3. Jadi hanya butuh satu langkah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah E kurang dari negatif 3. Apabila kita buat suatu grafiknya pada garis bilangan, negatif 3 itu adalah bilangan yang paling besar. Jadi ini batas kanannya negatif 3. Kemudian terdapat lingkaran kosong. Arah sebelah kiri itu adalah sebagai penyelesaian. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial 9 pangkat X plus 1 lebih dari atau sama dengan 2X pangkat X min 1. Jawab, 9 pangkat X plus 1 lebih dari sama dengan 27 pangkat X min 1. 9 dan 27 kita ubah ke dalam bilangan pokok yang sama. 9 itu adalah 3 pangkat 2, 27 adalah 3 pangkat 3. Kemudian pangkat yang di dalam kita kalikan dengan yang di luar, sehingga 3 pangkat 2 pangkat X plus 1 menjadi 3 pangkat 2X plus 2. Kemudian yang 3 pangkat 3 pangkat X min 1 berubah menjadi 3 pangkat 3X min 3. Nah sekarang bilangan pokoknya sudah jelas, sama 3 ya, bilangan pokoknya 3, maka A sama dengan 3. Fx-nya diambil dari pangkat pertama yaitu 2X plus 2 dan Gx-nya diambil dari pangkat yang kedua yaitu 3X min 3. Sehingga penyelesaiannya 2X plus 2 lebih dari sama dengan 3X min 3. Karena apa tandanya di sini? Tandanya tetap, yaitu karena A adalah sama dengan 3 dan angka 3 itu lebih dari 1 ya, sehingga tandanya tetap lebih dari sama dengan. Hasilnya 3X pindah ruas ke kiri menjadi 2X min 3X lebih dari sama dengan negatif 3. Yang 2 positif pindah ruas ke kanan menjadi negatif. 2X kurangi 3X yaitu negatif X, negatif 3 dikurangi 2 adalah negatif 5. Karena di sini tandanya negatif, maka kita bagi dengan apa? Negatif 1. Jika kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah E kurang dari sama dengan 5. Jika kita gambarkan, batas kanannya adalah angka 5. Jadi batas kanan angka 5. Karena kurang dari, maka daerah yang kita arsir berada di sebelah kirinya. Ya, berarti ini menunjukkan daerah yang kita arsir itu adalah kurang dari 5. Sementara 5 kita berikan tanda tebal lingkarannya karena terdapat kurang dari sama dengan. Jadi terdapat tanda seperti ini. Ya, maka tandanya tebal. Tapi jika tandanya hanya kurang saja, maka 5-nya di sini lingkarannya adalah lubang yang tidak tebal. Karena 5 termasuk sebagai apa? Penyelesaian. Demikian adalah contoh yang kedua. Untuk contoh yang selanjutnya, yaitu kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0. Di sini terdapat suatu bilangan pokok yang berpangkat bilangan apa? Bentuk bulat ya. Jadi terdapat suatu bilangan eksponensial. Sekarang kita jawab. 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X plus 9 lebih dari 0. Terdapat bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat X. Maka angka 9 kita ubah juga menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan X. Menyamakan bilangan pokok 3 pangkat X. Dikurangi 10 kali 3 pangkat X plus 9 lebih dari 0. Lah, pangkat yang ada di dalam dan di luar di sini kita pindah posisinya ya.
Sehingga 3 pangkat 2x diubah menjadi 3 pangkat x pangkat 2 atau 3 pangkat x kuadrat dikurangi 10 kali 3 pangkat x plus 9 lebih dari 0. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka kita buat suatu permisalan yang samanya dengan kemarin pada persamaan. Jadi 3 pangkat x kita misalkan dengan y, sehingga diperoleh y kuadrat dikurangi 10y plus 9 lebih dari 0. Jadi 3 pangkat x-nya itu diganti dengan y. Hasilnya kita faktorkan menjadi y min 9 kali y min 1 lebih dari 0. Sehingga kita tentukan berapakah pembuat nolnya. Untuk pembuat nol fungsinya yaitu y min 9 sama dengan 0 atau y min 1 sama dengan 0. Untuk y min 9 sama dengan 0 nilai y-nya adalah 9. Untuk y min 1 sama dengan 0 maka nilai y-nya sama dengan 1. Apakah 9 dan 1 itu sudah merupakan suatu penyelesaian? Jawabannya belum ya. Karena tadi terdapat suatu permisalan. Jadi kita misalkan y sama dengan 2. Angka 2 itu kita mengambil antara 1 dan 9 ya. Jadi karena 2 itu terletak di antara 1 dan 9, boleh mengambil angka 3, 4 dan seterusnya dengan batas antara 1 dan 9. Jika kita mengambil y sama dengan 2, maka kita masukkan dalam bentuk pertidaksamaan tadi, y min 9 kali y min 1 lebih dari 0. Jadi kita mengambilnya dari sini. Ini jadi bentuk pertidaksamaan yang diperolehnya. Y-nya diganti dengan angka 2 menjadi 2 min 9 kali 2 min 1 lebih dari 0. Hasilnya 2 kurang 9 adalah negatif 7, 2 kurang 1 adalah 1 lah. Negatif 7 kalikan 1 hasilnya adalah negatif 7. Ternyata negatif 7 lebih dari 0 itu adalah merupakan suatu bilangan yang salah. Karena salah berarti negatif 7 tidak memenuhi penyelesaian. Langkah selanjutnya kita coba memasukkan ke dalam suatu grafik garis bilangan. Karena tadi angka negatif 7 ya, angka berapa? Angka 2 ya. Y sama dengan 2 itu tidak memenuhi, berarti kita berikan tanda negatif. Jadi 2-nya itu terletak antara 1 dan 9 ya. Sementara yang ada di sebelah kirinya, di sebelah kiri angka 1 atau kurang dari ya, itu diberikan tanda positif. Berarti yang memenuhi itu adalah x-nya itu kurang dari 1 atau x lebih dari 9 ya. Sementara yang tanda negatif berarti itu tidak memenuhi. Nah, dengan demikian maka kita masukkan tanda positif yang ada itu adalah yang memenuhi, yaitu y kurang dari 1. Kemudian positif berikutnya itu adalah di sebelah kanan 9 atau tulis y lebih dari 9. Kalau sudah, kita substitusikan kepada permisalan tadi. Untuk y kurang dari 1, y-nya diganti dengan permisalan 3 pangkat x yang sudah kita tentukan tadi. 3 pangkat x kurang dari 1. Angka 1 kita samakan bilangan pokoknya 3. Jadi 1 diubah menjadi 3 pangkat 0. Dengan demikian, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3. Kalau bilangan pokoknya sama, maka x itu adalah kurang dari 0. Tandanya berubah atau tidak? Yang jelas tidak. Kenapa? 3 itu lebih dari 1. Atau kita ambil y lebih dari 9. Y-nya kita ganti dengan 3 pangkat x lebih dari 9. 9-nya diubah ke dalam bilangan pokok 3 menjadi 3 pangkat x lebih dari 3 pangkat 2. Di sini bilangan pokoknya juga sama, yaitu 3, maka x-nya lebih dari 2. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 0 atau x lebih dari 2.
Untuk selanjutnya kita membahas contoh yang keempat. Ini adalah contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat setengah X min 4 kurang dari sama dengan 27 pangkat 4 min X kuadrat. Penyelesaiannya 1/9 dengan 27 kita menyamakan bilangan pokok. Yang 1/9 itu bisa diubah menjadi 1/3 pangkat 2. Yang 27 diubah menjadi 3 pangkat 3. Pangkat di dalam dan di luar kita kalikan. Lah untuk 1/3 pangkat 2 masih merupakan suatu bentuk pecahan, maka yang 1/3 pangkat 2 diubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Pangkat dalam dan di luar kita kalikan menjadi 3 pangkat negatif X. Jadi negatif X berasal dari negatif setengah kali 2. Ya, negatif 2 kalikan setengah itu adalah negatif X. Kemudian negatif 2 kali negatif 4 adalah 8. Yang 3 kalikan 4 adalah 12. Kemudian pangkat 3 dikalikan pangkat negatif X kuadrat menjadi negatif 3X kuadrat. Dengan demikian hanya kita ketahui sama dengan 3. Fx-nya pangkat pertama negatif X plus 8. Gx-nya adalah 12 min 3X kuadrat. Karena A lebih sama dengan 3 lebih dari 1, maka tandanya adalah tetap kurang dari sama dengan. Negatif X ditambah 8 kurang dari sama dengan 12 dikurangi 3X kuadrat. 3X kuadrat pindah ruas ke kiri menjadi positif ya. Jadi negatif 3X kuadrat berubah menjadi 3X kuadrat dikurangi ini X ditambah 8, 12 positif pindah jadi negatif 12. Hasilnya 3X kuadrat min X min 4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 3X min 4 kali X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, ya setelah kita faktorkan, barulah kita mencari pembuat 0 fungsinya ya. Untuk pembuat nolnya 3X min 4 sama dengan 0. Jadi tampil bagian pertama, maka 3X sama dengan 4. Jadi karena 3 kali X, maka nilai X-nya sama dengan 4/3. Atau kita ambil yang bagian kedua, X plus 1 sama dengan 0. Jadi X plus 1 sama dengan 0, maka X adalah negatif 1. Kemudian kita ambil suatu permisalan. Jadi kita misalkan X-nya 0. Mengapa kita mengambil angka 0? Karena 0 itu terletak antara negatif 1 dan 4/3. Jadi negatif 1-nya kita ambil dari penyelesaian pertama tadi, X negatif 1 dan X 4/3. Kita masukkan kepada bentuk pertidaksamaannya. 3X min 4 kali X plus 1 kurang dari sama dengan 0. X-nya diganti dengan angka 0. Hasilnya 3 kalikan 0 dikurangi 4 itu adalah negatif 4. Kemudian 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. Apakah negatif 4 itu kurang dari 0? Jawabannya bernilai benar. Karena bernilai benar berarti memenuhi penyelesaian ya. Karena memenuhi penyelesaian, jadi karena X sama dengan 0 terletak antara negatif 1 dan 4/3 itu adalah bernilai benar, yaitu memenuhi penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4/3. Jadi yang merupakan daerah penyelesaiannya itu antara negatif 1 dan 4/3. Demikian adalah contoh yang keempat. Semoga pertemuan kita kali ini akan bermanfaat buat kalian. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan pelajaran matematika peminatan kelas 10. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat belajar, semoga sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.